Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di video kali ini kita bakal bahas materi yang penting banget dan pastinya sudah sering kalian lakukan setiap hari, yaitu sholat fardu 5 waktu. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, tata cara pelaksanaannya, sampai hikmah atau manfaatnya buat kehidupan kita. Jadi tonton sampai habis ya. Apa sih yang disebut dengan sholat fardu itu? Sholat fardu, kalau dilihat dari sisi bahasa, kata sholat artinya berdoa atau memohon kebaikan. Ini ada dalilnya loh di Quran Surat At-Taubah ayat 103 bahwa doa bisa menumbuhkan ketentraman jiwa. Jadi sholat itu bukan sekedar gerakan, tapi benar-benar bermakna memohon kepada Allah. Nah, secara istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu yang diwajibkan ada 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya kenapa sih sholat itu hukumnya wajib? Ini ada dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis. Menurut Qurannya itu ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 bahwasanya perintah beribadah dengan ikhlas dan mendirikan sholat. Ada juga pada Quran surat Al-Hajj ayat 78 perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian ada Quran surat An-Nisa ayat 103 bahwasanya Allah menegaskan bahwa sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Dan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi sholat bukan sekedar tradisi ya, tapi betul-betul perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung perbedaan syarat wajib dan juga syarat sah sholat. Syarat wajib yaitu ketentuan yang kalau sudah terpenuhi seseorang wajib melaksanakan sholat, seperti 1. Beragama Islam, sudah balik, atau anak yang belum balik belum diwajibkan, tapi sebaiknya mulai dibiasakan sejak usia 7 tahun. Kemudian tidak hilang akal, orang gila, pingsan, atau terkena obat bius, itu tidak diwajibkan sholat. Untuk syarat sah yaitu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum sholat agar sholatnya dihitung sah. Ya, adapun syaratnya itu ada suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat, kemudian berniat, dan juga tertib. Intinya gampang diingatnya tuh begini, kalau misalkan syarat wajib menentukan siapa yang harus sholatnya, sedangkan syarat sah menentukan apakah sholatnya diterima. Nah, sekarang kita masuk kepada perkara yang membatalkan sholat. Nah, sholat kita bisa batal kalau terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, datangnya hadas, misalnya kentut atau hal lain yang membatalkan wudhu. Kemudian terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. Kemudian berbicara dengan sengaja di dalam sholat. Kemudian makan dan minum saat waktu sholat. Kemudian ada berpaling dari arah kiblat. Kemudian terbukanya aurat. Atau juga bisa sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat. Jadi jaga konsentrasi ya kalau misalkan kita sedang melaksanakan waktu sholat. Kemudian yang kelima ada rukun sholat fardu. Kalau rukun sholat fardu itu ada 13 menurut madhab Imam Syafi'i. Sekarang kita masuk ke bagian tata cara pelaksanaan sholatnya. Hal paling pokok yang harus dikuasai adalah rukun sholat, yaitu bagian wajib dari sholat. Kalau salah satu ditinggalkan, sholatnya tidak akan sah. Menurut madhab Syafi'i juga rukun sholat itu ada 13, yaitu dimulai dari yang pertama itu niat di dalam hati, kemudian kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram seperti mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan kalau misalkan sholat itu sudah dimulai ya. Kemudian ada membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, kemudian ruku dengan
tumanina, yaitu membungkuk dan diam sejenak hingga tenang. Kemudian setelah itu i'tidal dengan tumaninah, bangun dari ruku dan berdiri tegak sejenak. Kemudian sujud dengan tumaninah 2 kali setiap rakaat. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Kemudian duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumaninah. Terus yang ke-10-nya juga ada membaca tasyahud, ke-11-nya ada membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir, kemudian ke-12-nya mengucapkan salam pertama ke kanan, kemudian 13 tertib, itu melakukan semua rukun secara berurutan. Kata kunci pentingnya itu tumanina, yaitu adalah berdiam diri sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang. Jadi sholat itu jangan buru-buru ya. Nah, selanjutnya yaitu sunnah abad dan juga sunnah hayat. Apa sih perbedaan antara sunnah abad dan juga sunnah hayat? Kalau misalkan sunnah abad itu adalah apabila ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi di akhir salatnya. Contohnya membaca tasyahud awal, kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, kemudian membaca sholawat keluarga Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca doa qunut pada sholat subuh. Itu termasuk dengan sunnah abad. Kalau misalkan sunnah hayat, yaitu kalau ditanggalkan tidak perlu tidak perlu sujud sahwi. Contohnya seperti lupa mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud, kemudian membaca tasbih dalam ruku dan juga sujud. Jadi kalau lupa sunnah abad, ingat harus sujud sahwi. Kalau lupa sunnah hayat, ya sudah lanjutkan saja sholatnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan sholat antara laki-laki dan juga perempuan, yang dimana ruku dan juga sujud. Apabila laki-laki itu merenggangkan siku dari lambung, mengangkat perut dari paha. Kalau misalkan perempuan itu merapatkan anggota tubuhnya, lebih menutup auratnya. Kemudian dalam bacaannya, laki-laki itu boleh mengeraskan suara pada sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan juga subuh. Kalau perempuan dianjurkan merendahkan suara jika ada laki-laki bukan mahram di sekitarnya. Kemudian batas auratnya untuk laki-laki itu minimal menutup antara pusar hingga lutut. Kemudian kalau perempuan itu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian hikmah sholat fardu. Apa sih manfaat sholat buat kita itu? Nah, sekarang sampailah kita di bagian paling menarik. Kenapa sih kita harus sholat? Apa manfaatnya? Nah, sholat menjadikan hidup kita tuh lebih sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwasanya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa amal yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, baik pula seluruh amal lainnya. Secara kesehatan jasmani, gerakan sholat seperti mulai dari berdiri, ruku, sujud, terus melibatkan otot dan tulang secara teratur. Kalau dilakukan 5 kali sehari, tubuh kita ikut bergerak secara rutin. Jadi secara kesehatan rohani, sholat yang khusyuk bisa memberikan ketenangan jiwa di tengah kesibukan dan tekanan sehari-hari. Sholat juga bisa jadi momen kita benar-benar berhenti sejenak dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat membentuk kedisiplinan individu. Berpikir sholat itu sebenarnya adalah latihan disiplin yang kita lakukan 5 kali sehari. Jadi seperti harus tepat waktu, tiap sholat punya waktunya sendiri, kemudian harus memenuhi syaratnya dahulu, kemudian wudhu, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian harus tertib rukunnya, tidak boleh diacak, kemudian dilakukan setiap hari tanpa henti. Dalam sholat juga memiliki ada prinsip i'tidal yang maknanya lebih dalam dari sekedar gerakan bangun dari ruku. I'tidal artinya tegak lurus dan tegas dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Nilai ini kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari berarti seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib. Nah, kedisiplinan dari sholat harusnya terbawa ke seluruh aspek kehidupan kita. Oke teman-teman, sebelum video ini ditutup, yuk kita rangkum semuanya.
yakni dimulai dari sholat fardu itu adalah ibadah wajib 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Kemudian diwajibkan berdasarkan Al-Quran dan hadis bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Kemudian ada syarat wajib seperti maksudnya adalah siapa yang harus sholat, dan syarat sah yaitu agar sholat yang diterima. Kemudian ada rukun sholat, ada 13, harus dilakukan dengan urut dan tumanina. Kemudian ada sunnah abad dan juga sunnah hayat. Kemudian ada perbedaan pelaksanaan antara laki-laki dan juga perempuan. Terus kemudian hikmah dari sholat yaitu menyatukan jiwa dan raga serta membentuk kedisiplinan diri. Oke, semoga dengan belajar materi ini sholat kita tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tapi benar-benar kita lakukan dengan khusyuk dan penuh kesadaran, sehingga manfaatnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kerjakan latihan soal di buku fikih kalian ya. Kalau ada yang belum paham, langsung tanyakan saja kepada gurunya. Oke, semangat terus belajarnya dan jaga sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.